Sebagian besar dari kita sepertinya menginginkan untuk memiliki kemampuan yang dapat memecahkan kode-kode atau teka-teki yang ada di dalam kehidupan kita dan pada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mudah. Salah satunya kemampuan yang perlu dimiliki adalah kemampuan untuk membaca karakter orang lain dengan tepat. Membaca karakter seseorang berguna untuk mengetahui cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menghadapinya, karena sebagai makhluk sosial, tentunya kita akan sangat sering berhadapan dengan beragam orang yang memiliki sifat berbeda. Jika kita tidak dapat membaca sedikit saja karakter orang lain yang sedang dihadapi, kemungkinan besar proses komunikasi tidak dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Membaca karakter orang juga dapat menjadi kegiatan yang mengasyikan dan penuh tantangan. Kegiatan ini akan menantang kecerdasan kita untuk dapat menebak sifat orang lain dengan tepat, terutama tentunya pada orang yang belum kita kenal dengan baik. Tidak hanya di bidang pekerjaan saja, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan berhadapan dan berurusan dengan orang banyak yang tidak dapat diketahui karakter aslinya. Menebak karakter orang lain. Kemampuan untuk membaca karakter seseorang ini diperlukan hampir setiap saat. Dengan mengetahui karakter orang tertentu, kita dapat memprediksikan apa saja yang akan dilakukan oleh orang tersebut dalam kondisi tertentu pula, sehingga tidak memberikan respon atau rangsangan yang salah ketika sedang berinteraksi. Nah, beberapa cara membaca karakter seseorang dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut ini. 1. Cara berjabat tangan. Ketika bertemu dengan seseorang atau berkenalan dengan orang baru, secara otomatis kita akan berjabat tangan untuk menandai perkenalan tersebut. Berjabat tangan bisa menjadi cara membaca karakter seseorang dengan efektif. Jabatan tangan yang kuat menandakan seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sementara jabatan tangan yang lemah bisa menunjukkan kurangnya kepercayaan diri seseorang, juga menunjukkan bahwa dirinya selalu mencari jalan yang mudah dalam melakukan segala sesuatu. Satu penelitian menunjukkan bahwa orang yang berjabat tangan dengan erat adalah seseorang yang ekstrovert, ekspresif, dan bukan merupakan orang yang pemalu. 2. Pengaturan waktu. Orang yang selalu tidak tepat waktu hampir pasti akan mendapatkan image yang negatif. Image negatif itu tidak hanya terbentuk begitu saja. Orang yang aktif sudah pasti akan datang tepat waktu, karena mereka adalah orang yang sangat menghargai waktu. Akan tetapi, sebetulnya orang yang sering datang terlambat pun bukan berarti dirinya adalah orang yang tidak menghargai orang lain. Bisa jadi orang tersebut mempunyai karakter yang santai, sehingga tidak melihat perlunya datang tepat waktu. 3. Bagaimana ia memperlakukan orang yang inferior. Konon, kita dapat melihat kepribadian asli seseorang berdasarkan caranya memperlakukan orang lain yang berada dalam posisi lebih rendah. Cara membaca karakter seseorang dapat kita lihat misalnya ketika orang tersebut memperlakukan pelayan restoran, penjaga keamanan, pelayan toko, dan lain sebagainya. Perlakuan buruk mereka terhadap orang-orang yang lebih inferior dapat memperkuat kesan kita terhadap mereka. 4. Cara minum dari cangkir. Cara membaca karakter seseorang berikutnya dapat kita lihat dari tindak tanduknya ketika ia sedang minum dari cangkir. Orang yang melihat ke dalam cangkir ketika sedang minum kemungkinan adalah orang yang mawas diri, sadar diri, idealis, dan fokus. Sedangkan orang yang tatapan matanya jatuh pada bibir cangkir ketika ia minum merupakan orang yang mudah dipengaruhi, ceria, dan sadar lingkungan, terbuka, dan mudah mempercayai orang lain. 5. Kebiasaan nonverbal. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa orang yang suka menggigiti kukunya atau menarik-narik rambut dan menggaruk kulit kepalanya serta berbagai bahasa nonverbal lainnya merupakan orang yang cenderung menuntut kesempurnaan akan segala sesuatunya atau perfeksionis. Dengan begitu, mereka adalah orang yang sulit untuk bersikap santai sepenuhnya. 6. Melihat tulisan tangannya. Bentuk tulisan tangan dapat menjadi cara membaca karakter seseorang dan dapat mengungkap banyak hal mengenai pribadi seseorang.
Ilmu mengenai analisa tulisan tangan ini disebut grafologi. Huruf besar menunjukkan bahwa penulis adalah orang yang memiliki orientasi, sedangkan huruf kecil akan menunjukkan bahwa penulisnya adalah orang yang tertutup. Tulisan yang miring ke kiri atau ke kanan menunjukkan sifat ramah dan sentimental. Huruf yang miring ke kiri saja menunjukkan orang yang senang mengintrospeksi diri. Huruf tegak menunjukkan seseorang yang bersifat pragmatis. 7. Kebiasaan dengan ponsel. Banyak orang yang sulit lepas dari ponselnya pada zaman ini. Cara membaca karakter seseorang bisa dilakukan dengan melihat kebiasaannya dalam menggunakan telepon genggam. Orang yang mengecek ponselnya untuk melihat email atau menulis status di media sosial merupakan orang yang kurang stabil dalam aspek emosional. 8. Cara melakukan kontak mata. Banyak orang yang tidak melakukan kontak mata walaupun sedang berhadapan dengan lawan bicaranya. Orang yang melakukan kontak mata dengan benar adalah orang-orang yang percaya diri dan secara sosial dia adalah orang yang dominan. 9. Cara berjalan. Cara membaca karakter seseorang bisa dilakukan melalui pengamatan terhadap cara berjalan seseorang. Perhatikan bagaimana seseorang berjalan dengan beragam gaya jalan yang berbeda seperti berikut ini. Gaya berjalan cepat yang cenderung menumpukan berat badan ke depan menunjukkan orang yang produktif dan berpikir logis, namun cenderung dingin dan suka bersaing. Cara berjalan yang berjinjit dengan mata mengarah ke bawah menunjukkan orang yang cenderung sopan dan introvert. Cara jalan yang menumpukan berat pada kaki, maka hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut lebih tertarik pada orang lain daripada pekerjaannya, lebih memfokuskan kehidupan pribadi daripada karir. Apabila menjadi bagian dari satu kelompok, maka orang ini akan mudah teralihkan. Berjalan dengan dada ke arah depan, bahu ke belakang, dan kepala yang tegak menunjukkan seseorang yang berkepribadian menyenangkan, berkarisma, dan supel, walaupun ada kecenderungan untuk merebut perhatian yang tidak ditujukan kepadanya. 10. Cara makan. Mengamati cara makan seseorang juga dapat menjadi cara membaca karakter yang dapat diandalkan dalam beberapa kesempatan. Amatilah beberapa cara makan orang lain seperti beberapa hal berikut ini. Orang yang makan dengan lambat biasanya adalah orang yang senang berada di bawah kontrol dan tahu bagaimana caranya menghargai hidup. Orang yang sedang mencoba-coba berbagai makanan adalah orang yang senang pada tantangan dan berani mengambil resiko. Orang yang selalu memilih makanan cenderung mudah cemas dan bermasalah dengan emosinya. Sedangkan orang yang memisahkan makanan yang ada di piringnya sesuai dengan jenis makanan tersebut, maka orang tersebut biasanya adalah orang yang senang berhati-hati dengan detail. 11. Gaya berbelanja. Cara belanja seseorang terkadang juga dapat menjadi cara yang cocok untuk melihat atau menilai karakter dan kepribadiannya. Simaklah gaya berbelanja orang yang paling umum berikut ini. Ada orang yang teliti dan akan memeriksa setiap produk yang dibelinya sebelum memilih salah satu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut mampu menganalisa setiap informasi yang diterimanya dan menaruh perhatian secara detail. Ada pula orang yang tidak perlu waktu lama untuk memutuskan dan membeli produk tertentu ketika sedang berbelanja. Ini berarti orang tersebut tidak terlalu menaruh perhatian pada detail dan lebih memperhatikan informasi umum saja. 12. Cara membawa tas. Kebiasaan seseorang yang dilakukan saat ia membawa tas juga dapat diamati untuk cara membaca karakter seseorang tersebut. Posisi tas yang berbeda-beda dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga untuk karakter orang tersebut. Posisi tas dan dompet yang dibawa berada di bawah lengan, artinya orang tersebut merupakan orang yang memelihara diri dan sangat menekankan status sosialnya. Orang yang menyelempangkan tas dengan posisi di depan tubuh adalah orang yang mementingkan keamanan dan kemudahan akses. Tas lempang dengan posisi menghadap ke belakang adalah orang yang dingin, kalem, dan lebih tenang. Pemakai ransel adalah orang yang lebih mandiri dan suka mengurus orang lain yang dekat dengannya.
Orang yang membawa tas tangan adalah orang yang cenderung lebih tegas, terorganisir, dan lebih efisien. 13. Cara berkomunikasi. Melihat karakter seseorang dapat diketahui juga melalui cara orang tersebut berkomunikasi. Hal ini adalah ciri yang paling dapat dilihat jelas akan menunjukkan karakter seseorang. Jika seseorang cenderung senang membicarakan dirinya sendiri, kemungkinan besar ia memiliki sifat yang keras kepala, egois, dan sulit berbagi. Sebaliknya, jika seseorang lebih mendengarkan orang lain daripada membicarakan dirinya sendiri, kemungkinan orang itu bersifat ramah, rendah hati, dan mudah berbagi. 14. Memperhatikan penggunaan kata-kata tertulis. Jumlah kata positif dan negatif dalam pesan yang ditulis seseorang, baik melalui telepon genggam ataupun tulisan tangan, dapat menggambarkan bagian besar dari karakter seseorang. Dengan memperhatikan penggunaan kata-kata dan pemilihan kata, Anda dapat memperkirakan bagaimana karakter orang tersebut sebenarnya. 15. Waktu tidur. Orang yang bangun pagi lebih mungkin merupakan orang yang introvert dan fokus pada logika yang didukung oleh informasi yang konkret. Mereka juga lebih mungkin menjadi orang yang selalu menyenangkan orang lain. Sedangkan orang yang tidur malam mungkin saja merupakan orang yang lebih siap untuk mengambil resiko, lebih kreatif, impulsif, dan lebih sulit menyesuaikan diri. 16. Selera musik. Kecenderungan selera musik seseorang dapat menunjukkan kepribadian hingga 4 kelompok utama. Menurut Rob Brooks dalam bukunya Sex, Genes, and Rock and Roll, How Evolution Had Shaped the Modern World, yaitu orang yang menyukai musik jazz, blues, klasik, dan folk menunjukkan karakter yang lebih stabil secara emosional, terbuka, dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Orang yang menyukai musik rock, alternatif, dan heavy metal menandakan keterbukaan, atletis, dan juga kecerdasan di atas rata-rata pula. Orang yang memilih musik country, religius, dan pop lebih cenderung mudah setuju namun tidak terbuka. Mereka ekstrovert yang seringkali memiliki kekayaan berlebih, konservatif secara politik, dan atletis. Orang yang menyukai musik rap, hip-hop, soul, funk, dan elektronik lebih mudah berkompromi, atletis, liberal secara politik, tidak takut mengutarakan pendapat, dan merupakan orang yang paling terbuka. 17. Ekspresi wajah. Seringkali emosi kita akan sangat mudah terbaca di wajah dan menjadi cara membaca karakter seseorang dengan mudah. Misalnya, garis-garis dalam di dahi mengisyaratkan seseorang yang sering berpikir berlebihan atau khawatir berlebihan. Garis kerut di sudut mata menandakan seseorang yang sering tersenyum. Bibir yang ditekuk memperlihatkan kemarahan dan kepahitan. Rahang dan dagu yang dirapatkan adalah tanda-tanda ketegangan. Jika Anda ingin memahami seseorang, Anda dapat melakukan cara membaca karakter seseorang dengan mengamati berbagai hal yang telah diinformasikan di video ini. Pentingnya memahami bagaimana karakter seseorang di dalam dirinya dan bukannya yang ditunjukkan di luar dirinya akan dapat kita lakukan dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor tadi. Tidak kalah pentingnya bahwa intuisi kita juga turut berperan dalam memperkirakan karakter seseorang. Intuisi tersebut merupakan hasil pengamatan kita terhadap berbagai faktor nonverbal dan berbagai isyarat samar yang ditunjukkan oleh orang lain. Intuisi memungkinkan kita melihat hal-hal yang lebih dalam lagi daripada yang ditunjukkan oleh orang lain.